Salam, selamat pagi sahabat terkasih. Mari kita mengawali hari ini dengan merenungkan firman Tuhan dari Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Mari kita baca bersama-sama. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Sahabat terkasih, ayat ini ditulis di tengah masa yang sangat sulit. Kota Yerusalem telah hancur. Bangsa Israel mengalami penderitaan, kehilangan, dan masa depan yang tampak suram. Namun di tengah ratapan dan air mata, Nabi Yeremia menemukan satu alasan untuk tetap berharap. Kasih setia Tuhan tidak pernah berakhir. Bukankah seringkali kita juga mengalami hal yang sama? Mungkin hari ini ada yang sedang memikirkan ekonomi yang sulit. Ada yang sedang menunggu pekerjaan. Ada yang sedang bergumul dengan masalah keluarga. Ada yang kecewa karena doa yang belum dijawab. Bahkan ada yang merasa lelah karena sudah terlalu lama berjuang. Namun firman Tuhan pagi ini mengingatkan bahwa kasih setia Tuhan tidak bergantung pada keadaan kita. Ketika keadaan berubah, kasih Tuhan tetap sama. Ketika manusia berubah, Tuhan tetap setia. Ketika kita merasa lemah, Tuhan tetap memegang tangan kita. Kasih setianya selalu baru setiap pagi. Artinya, Tuhan tidak memberikan sisa-sisa kemarin. Tuhan menyediakan anugerah yang baru untuk hari ini. Kekuatan baru, pengharapan baru, hikmat baru, pertolongan baru. Jangan biarkan kegagalan kemarin merampas sukacita hari ini. Jangan biarkan luka masa lalu membuat kita kehilangan pengharapan untuk masa depan. Setiap pagi adalah bukti bahwa Tuhan belum selesai bekerja dalam hidup kita. Sahabat terkasih, ada seorang pria mengalami masa yang sangat berat dalam hidupnya. Usahanya bangkrut, tabungannya habis, rumah yang selama bertahun-tahun dicicil hampir disita bank. Pada saat yang sama, istrinya harus menjalani perawatan di rumah sakit karena sakit yang cukup serius. Setiap hari ia datang ke rumah sakit dengan hati yang penuh beban. Suatu pagi, setelah semalaman hampir tidak tidur, ia duduk di ruang tunggu rumah sakit sambil memandang langit yang mulai terang. Di dalam hatinya, ia berkata, "Tuhan, aku sudah tidak kuat lagi. Aku tidak tahu harus bagaimana." Saat itulah seorang petugas kebersihan yang sudah berusia lanjut lewat sambil tersenyum. Petugas itu berkata, "Pak, syukur ya kita masih diberi pagi." Pria itu hanya tersenyum tipis. Namun kalimat itu terus terngiang di kepalanya. Syukur ya kita masih diberi pagi. Malam sebelumnya, ia hanya memikirkan semua masalah yang ada. Tetapi pagi itu, ia mulai memikirkan sesuatu yang berbeda. Kalau Tuhan masih memberinya pagi yang baru, berarti Tuhan belum meninggalkannya. Kalau Tuhan masih memberinya napas, berarti Tuhan masih punya rencana. Kalau Tuhan masih membangunkannya hari itu, berarti masih ada harapan. Sejak saat itu, setiap pagi ia mulai membaca satu ayat Alkitab sebelum memulai aktivitas. Masalahnya memang tidak langsung hilang. Utangnya tidak langsung lunas. Usahanya tidak langsung pulih. Namun hatinya mulai berubah. Ia belajar mempercayai Tuhan hari demi hari. Sedikit demi sedikit, pintu pertolongan mulai terbuka. Ada teman yang membantunya mendapatkan pekerjaan baru. Ada keluarga yang menguatkannya.
Kesehatan istrinya pun perlahan membaik. Beberapa tahun kemudian, ketika hidupnya sudah jauh lebih baik, seseorang bertanya, "Apa titik balik hidupmu?" Ia menjawab, "Bukan saat masalahku selesai. Titik balikku adalah ketika aku sadar bahwa setiap pagi adalah bukti kasih setia Tuhan." Sahabat terkasih, mungkin saat ini masalah kita belum selesai. Mungkin doa kita belum terjawab seperti yang kita harapkan. Namun, selama Tuhan masih memberikan pagi yang baru, berarti Tuhan masih bekerja. Sahabat terkasih, saat membuka mata pagi ini, jangan langsung fokus pada masalah. Sebelum melihat berita, sebelum membuka sosial media, sebelum memikirkan pekerjaan, luangkan waktu sejenak untuk berkata, "Tuhan, terima kasih untuk pagi yang baru." Kalimat sederhana itu dapat mengubah cara kita menjalani hari. Karena orang yang memulai hari dengan ucapan syukur akan lebih mudah melihat pertolongan Tuhan sepanjang hari. Mari kita ingat, kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari ini. Tapi kita tahu siapa yang memegang hari ini. Dan itu cukup membuat kita tenang. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa Surgawi yang penuh kasih, kami mengucap syukur untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih karena kasih setiamu tidak pernah berakhir dan rahmat-Mu selalu baru setiap pagi. Bapa, Engkau mengetahui setiap pergumulan yang sedang kami hadapi. Ada beban yang mungkin tidak diketahui orang lain. Ada air mata yang tersembunyi. Ada kekhawatiran tentang masa depan, kesehatan keluarga, pekerjaan, dan kebutuhan hidup kami. Pada pagi hari ini, kami memilih untuk berharap kepadamu. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang setia dan tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu. Berikanlah kami kekuatan untuk menjalani hari ini, hikmat dalam setiap keputusan, serta damai sejahtera yang melampaui segala akal. Biarlah sepanjang hari ini kami hidup dalam penyertaan-Mu, berjalan dalam kasih-Mu, dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, kiranya firman Tuhan hari ini menjadi pengingat bahwa kasih setianya selalu baru setiap pagi dan besar kesetiaannya atas hidup kita. Sampai jumpa di renungan pagi berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.